Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan biologi. Hari ini kita akan melanjutkan tentang hereditas dan kita fokuskan pada hereditas manusia. Kemarin kita sudah membahas tentang hukum Mendel 1 dan 2, kemudian juga penyimbangan semu hukum Mendel. Untuk kali ini kita fokusnya pada hereditas pada manusia, sehingga saya sangat berharap ilmu yang saya berikan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan Anda selanjutnya. Dalam Al-Quran juga sudah disebutkan bahwa dalam silsilah keluarga itu kita tidak diperkenankan untuk menikah dengan saudara dekat. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya ini adalah untuk menghindari penyakit genetis. Nah, penyakit genetis itu seperti apa? Maka biasanya dari orang Jawa akan menyebutkan bahwa kalau untuk mencari jodoh harus perhatikan tentang bibit, bebet, bobot. Yang dimaksud dengan bibit itu adalah dari genetisnya. Apakah dia mempunyai penyakit menurun atau tidak. Nah, penyakit menurun itu tidak bisa disembuhkan dan akan diwariskan pada keturunannya. Jadi kalau misalkan kita sudah memang benar-benar bahwa itu adalah jodoh kita, maka kita harus siap sedia misalkan keturunan kita nantinya menderita penyakit genetis. Oke, kita mulai dengan yang sering ada di sekitar kita dulu, golongan darah. Jadi biar nanti ada apa-apa dengan kita sudah tahu bahwa golongan darah dan nanti prediksi anak kita golongan darahnya apa. Apakah ada yang belum tahu tentang golongan darahnya? Oke, jadi kita pakai yang pertama adalah golongan darah yang sistem ABO dulu. Golongan darah sistem ABO. Jadi ada golongan darah A, ada golongan darah B, bukan kemudian terus C, tapi AB dan O. Nah, ini secara genetika ini biasanya lambang genotipnya itu adalah IA atau IO. Ada juga yang menuliskannya dengan IA. Yang IO adalah IAI, biasanya pakai I kecil. Kemudian yang golongan darah B adalah IB juga atau IBIO. Yang ini biasanya dituliskan IBI kecil. Kemudian golongan darah AB ini adalah IB. Kemudian golongan darah O, IO atau biasanya dituliskan I kecil. Jadi misalkan dalam hal ini, mohon maaf saya balik karena enggak pas untuk menuliskannya. Ya, misalkan seperti ini. Kalau seorang bergolongan darah AB menikah dengan seorang yang bergolongan darah A, tapi yang A heterozigot, maksudnya A-nya tidak hanya IA. Jadi ini dituliskan IB menikah dengan A heterozigot IO. Sehingga gametnya, ingat di sini tetap penurunan kunci gamet yang penting, IB, di sini IO. Sehingga anaknya akan bergolongan darah IA, ini IO, ini IB, dan ini adalah IBIO. Nah, dari yang saya tuliskan di atas ini, berarti ini adalah golongan darah A, ini juga golongan darah A, golongan darah AB dan B. Sehingga seseorang yang bergolongan darah AB menikah dengan bergolongan darah A, maka kemungkinan anaknya adalah bergolongan darah A, AB dan O dengan masing-masing ini persentasenya. Yang A berarti 50%, AB 25%, kemudian yang B 25%. Ya, tapi ini tidak kemudian kalau misalkan saya punya anak yang pertama itu golongan darah A, kemudian yang selanjutnya pasti golongan darah AB, yang berikutnya lagi B, tidak seperti itu. Karena
Namanya teori kemungkinan, seperti pada waktu kalau yang matematika kita menggulirkan dadu, belum tentu yang kita gulirkan dadunya keluarnya 1, 2, 3, 4 sampai 6, akan tetapi tergantung yang keluar dadu berapa. Ini untuk yang golongan darah sistem ABO. Kemudian yang kalau golongan darah MN, sistem MN ini memakai huruf IM, IN. Jadi ada bergolongan darah M, maka IM, IM. Bergolongan darah N, IN, IN, dan bergolongan darah MN, IM, IN. Akan tetapi ini jarang sekali, saya ulangi, bergolongan darah MN adalah M, IM, IM, N, IN, IN, MN, IM, IN. Ini jarang sekali kalau digunakan di Indonesia. Biasanya yang sering digunakan adalah sistem yang resus, ya. Jadi resus itu ada RH positif dan ada RH negatif, ya. Jadi kalau yang RH ini yang sistem resus, ada yang RH positif, ada yang resus negatif. Nah, resus positif biasanya dituliskan dengan huruf R besar atau R besar R kecil karena heterozigot. Kalau yang resus negatif R kecil R kecil. Nah, ini pada waktu nanti masih di kandungan, kalau seorang ibu ber-RH negatif mengandung, menikah dengan seorang suami yang ber-RH positif, nanti maka akan terjadi suatu kelainan yang dinamakan erythroblastosis fetalis. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Saya terangkan. Seorang ibu R kecil RH negatif menikah dengan laki-laki yang ber-RH positif. Ini RH positif. Maka gametnya adalah R kecil dan ini R besar. Maka anaknya akan R besar R kecil. Ini adalah resus positif. Nah, dari RH positif anaknya ini, karena si ibu adalah RH negatif, maka si ibu secara otomatis akan mengeluarkan anti RH positif. Sehingga yang bayi pertama itu biasanya akan hidup. Akan tetapi bayi selanjutnya biasanya akan meninggal karena anti dari si ibunya untuk anti RH positif itu akan meningkat pada si ibu sehingga si janinnya tidak akan kuat sehingga terjadi penolakan dalam rahim. Itu yang dinamakan peristiwanya erythroblastosis fetalis. Jadi kehamilan pertama biasanya selamat, jadi anak pertama lahir dengan selamat, kan tapi kehamilan kedua, ketiga dan selanjutnya biasanya akan terganggu sehingga dan biasanya meninggal. Oke, ini yang sistem golongan darah pada manusia. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Kita beralih nanti ke video selanjutnya. Ini yang untuk golongan darah aja dulu. Nanti kita lanjut untuk yang selanjutnya.